Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa kelas penganggaran jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Juanda. Selamat datang pada pertemuan minggu kelima. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan soal-soal yang ada di bukunya karangan Ronald Hilton, yaitu buku wajib untuk mata kuliah penganggaran. Nah, bukunya ini berjudul Budgeting, Profit Planning and Control. Langsung saja kita lihat ke chapter 5 terkait dengan topik materi penganggaran materi anggaran penjualan. Nah, kita di sini lihat ada kasus, yaitu ada kasus 5/1. Kita lihat kasusnya. Untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini kita harus memahami dulu kasusnya. Nah, karena ini bukunya dalam bahasa Inggris, tentunya kita harus menerjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk menerjemahkannya kita gunakan fasilitas Google Translate. Nah, jadi seperti ini, kita copy paste ke Google Translate. Kita buka Google, dari sini ada Google Translate. Nah, untuk ini kita rapikan dulu. Nah, jadi ini namanya Tony Company, itu menjual dua produk, namanya Fun dan More Fun. Produk-produk ini didistribusikan di dua wilayah penjualan, yaitu timur dan barat. Nah, berikut ini data yang telah dikembangkan untuk tahun anggaran 19X2. Jadi data ini dikembangkan untuk tahun anggaran atau membuat anggaran tahun 19X2. Nah, kita bisa lihat datanya. Nah, di sini ada produk fun di dalam unit. Di sini ada bulan Januari, Februari, Maret, kemudian ada kuartal kedua, kuartal ketiga, dan kuartal keempat. Nah, di sini ada wilayah. Di sini ada wilayah timur. Kemudian di sini ada wilayah barat. Nah, kemudian di sini juga ada wilayah timur dan wilayah barat. Nah, untuk Januari wilayah timur yaitu sebesar 2.000 unit untuk produk fun. Kemudian barat 3.000 unit. Sedangkan untuk more fun wilayah timur sebesar 3.000 dan wilayah barat sebesar 4.000. Nah, selanjutnya kita bisa lihat. Kemudian di sini ada harga penjualan yang direncanakan untuk produk fun wilayah timur sebesar $3.30, sedangkan wilayah barat sebesar $3.40. Sedangkan produk more fun untuk wilayah timur dijual dengan harga 4.30, barat dijual sebesar 4.30. Kemudian poin ketiga, ini ada estimasi penjualan. Di sini ada sales return and allowance. Jadi cadangan sales return, penjualan yang dikembalikan atau return dikembalikan. Untuk fund yaitu 1% dari
penjualan kotor. Sedangkan more fun itu sebesar 0,5%, 1,5, jadi 1,5%. Kemudian ada district expenses plan. Nah, jadi ini biaya yang direncanakan untuk wilayah. Di sini ada wilayah timur, ada wilayah barat. Ini biaya tetapnya distribusi atau biaya distribusi sebesar $1.000 untuk wilayah timur, sedangkan barat 1.500. Nah, untuk produk ini untuk variabelnya tadi biaya tetap, ini variabelnya yaitu untuk wilayah timur sebesar $4, kemudian wilayah barat sebesar $4 sama. Kemudian ada biaya iklan. Di sini untuk biaya tetapnya sebesar 2.000, untuk wilayah barat, wilayah timur 2.200 untuk wilayah barat. Nah, ini dimintanya yang pertama kita terjemahkan dulu ke Google Translate. Nah, di sini dia bilang berikan 4 komponen rencana penjualan taktis untuk perusahaan ini. Nah, 4 komponen untuk penjualan taktis untuk perusahaan ini. Nah, untuk menjawab soal ini kita bisa lihat di chapter bab 5, yaitu kita lihat teorinya, materinya yaitu di sini disebutkan ada komponen of comprehensive sales plan. Jadi komponen-komponen untuk perencanaan penjualan yang komprehensif. Nah, ini yang pertama adalah kebijakan manajemen. Jadi kita bisa ketikkan di sini yang pertama. Nah, kita coba jawabannya seperti ini. Yang untuk pertanyaan yang poin 1 itu jawabannya ada di buku. Yang pertama adalah tadi yang pertama jawabannya adalah kebijakan manajemen. Nah, kita ketikkan di sini. Kebijakan manajemen dan apa tadi? Asumsi. Jadi kebijakan manajemen dan asumsi. Penjualan atau tadi pendapatan penjualan. Kemudian C-nya apa tadi? Rencana iklan dan promosi. Periklanan dan promosi. Ini 3.30 untuk timur.
3,40 untuk wilayah daerah barat. Nah, untuk morfan ini dolar ya. Dolar. Untuk morfan timur sebesar 4,30, barat sebesar 4,40. Jadi dolar 4,30 untuk daerah timur. Kemudian 4,40 dolar untuk wilayah barat. Nah, itu. Kemudian yang B tadi berapa? Pertanyaannya what amount, berarti berapa jumlah penjualan kotor dalam dolar yang direncanakan untuk produk PAN dan PAN untuk wilayah timur dan morfan untuk wilayah barat. Saya lihat berapa jumlah dolar penjualan kotor yang direncanakan untuk PAN di wilayah timur dan untuk morfan di daerah barat. Kita bisa lihat dari soalnya, dari data. Nah, ini untuk PAN wilayah timur sebesar 25.100 unit. Jadi untuk wilayah timur jumlah penjualan PAN, produk PAN ini, produk PAN untuk wilayah timur dengan 25.100 unit, 25.100 unit dikali tadi dolar, harganya berapa harga jualnya? Timur PAN 3,30. Nah, ini tinggal dikalikan sama dengan 25.100 dikali 3,30. Nah, ini salah, ini mestinya titik, ini nggak usah pakai titik. 25.000 dikali 3 titik 3 dolar 30 sen, 3,30. Masih keliru. Jadi koma ini 3, nah berarti sebesar 82.830. Ini dalam dolar.
ini aja. Kemudian produk Morfan untuk apa tadi? Barat berapa? Morfan untuk wilayah barat sama dengan wilayah barat tuh tadi berapa Morfannya? Barat 41.400 unit dikali dan harganya ini nih. Morfan untuk barat $4.40, jadi dolar 4.40. Nah, tinggal hitung sama dengan 41.400 dikali $4.40, ini sebesar 82.160. Jadi untuk pertanyaan nomor 2 kan pertanyaan seperti ini, berdasarkan data di atas jawablah pertanyaan berikut. Kebijakan penetapan harga apa yang telah ditetapkan oleh manajemen? Jadi jawabannya kebijakan yang sudah ditetapkan adalah penetapan kebijakan harga, yaitu untuk produk PAN sebesar $3.30 untuk wilayah timur, sedangkan untuk wilayah barat sebesar $3.40. Sedangkan untuk produk Morfan dijual dengan harga $4.30 untuk daerah timur dan $4.40 untuk wilayah barat. Nah, untuk pertanyaan kedua, berapa jumlah dolar penjualan kotor yang direncanakan untuk produk PAN di distrik timur dan untuk Morfan di distrik barat? Nah, untuk produk PAN wilayah timur, kan wilayah timur itu tadi jumlahnya 25.100 unit, sedangkan harganya adalah untuk PAN wilayah timur sebesar $3.30. Tinggal dikalikan saja, jadi ketemunya 82.830 dolar. Untuk produk Morfan di wilayah barat, yaitu tadi harga unitnya 41.400, sedangkan harganya adalah wilayah barat 4.40 atau $4.40. Jadi tinggal dikali 41.400 unit dikali $4.40, ketemunya dengan 182.160. Nah, itu untuk jawaban poin 2. Sekarang jawab pertanyaan nomor 3. Nah, dia minta complete the following schedule. Jadi dia minta lengkapi schedule di bawah ini. Untuk memastikan kita terjemahkan ke dalam Google Translate. Nah, lengkapi schedule berikut. Nah, schedule berikut sini yang pertama, schedule pertama, ada schedule kedua, kemudian ada schedule 3, ada schedule 4. Nah, kita harus lengkapi. Kita lengkapi dulu schedule yang pertama. Jadi rencana marketing secara detail menurut wilayah, produk, dan waktu untuk tahun yang berakhir 31 Desember 19X2. Nah, untuk seperti ini kita buat
ke dalam Excel. Kita copy dulu schedule 1 sampai sini ke dalam Excel. Bisa sekaligus harus satu-satu. Jadi schedule 1, kemudian judulnya sudah kolom-kolomnya. Pertama berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pertama ada sini ada time atau waktu, kemudian ada product fun, more fun. Product fun harganya tadi $3.3. Unit, kemudian jumlah. Unit, kemudian jumlah. Ini more fun. More fun dijual 4.30.
Januari, Februari, Maret. Januari, Februari, Maret. Total quarter. Kemudian total quarter atau per kuartal. Untuk kuartal 2-nya 6.600, 7.500. 6.600, 7.000, 5.000. Ini 5. Nah, untuk jumlah harganya ini tinggal dikali sini. Jadi ini dikali ini. Di 6.600. Kemudian tinggal tarik ke bawah. Kemudian ini copy ke sini. 21450 benar. 21450 benar. Kemudian ini tinggal dikaliin, Kak. Ini dikali harganya. Oke, ketahuan. Kemudian dikurangi sales return and allowance. Jadi ini 1 tahun dikurangi yaitu jumlah unit. Kemudian kuartal 2 jumlah unit. Jadi ini ini kan 4 untuk 2 produk. Aston lihat ada sini Aston ini